Di situ pasti ada angka-angkanya. Cuman angka-angkanya kalian mungkin tidak mengerti atau bagaimana caranya menghitungnya, ya. Nah, nanti kita akan bahas di sini, ya. Oke, kita sekarang sudah ada 12 yang hadir, ya, 14, ya, 13. Oke. Saya sharing screen-nya ya sebentar. Ya, sudah muncul ya. Jadi pertemuan kita yang ke-13 ini mengenai pajak bumi dan bangunan. Ya. Untuk definisi pajak bumi dan bangunan, ya sebenarnya itu apa? Ya, jadi ini hubungannya dengan benda. Ya, jadi kita dikenakan pajak terhadap seseorang yang memiliki tanah atau memiliki bumi atau memiliki bangunan. Ya. Nah, sebenarnya kalau tanah itu memiliki keuntungan bagi dia dalam arti dia punya rumah, terus rumah itu dia jual atau dia punya tanah, tanah itu dia jual, nanti kepemilikannya akan berganti dari orang yang membelinya itu yang nanti harus bertanggung jawab untuk dikenakan pajaknya di sini. Kenapa pajak bumi dan bangunan itu penting ya? Karena sebenarnya dari satu sisi ya setiap warga negara yang tinggal dan bertempat tinggal ya itu pasti memiliki manfaat dari tanah dan bumi atau bangunan yang dia miliki ya. Nah, dari sisilah keuntungan dari sisi ini yang membuat dia memiliki kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orangnya. Nah, dari sini makanya mulai kita yang namanya pajak dan bumi dan bangunan itu mulai ditagihkan. Ya. Nah, kemudian apa itu subjek pajaknya? Ya, subjek pajaknya itu adalah orang atau badan yang memiliki tanah atau bangunan di situ. Ya, termasuk badan ini adalah perusahaan. Kalau dia memiliki kantor punya dia sendiri dan tanahnya milik dia sendiri. Nah, dia menjadi subjeknya, artinya orang yang bertanggung jawab untuk membayar pajaknya. Kemudian wajib pajak PBB itu adalah orangnya tersebut ya, jadi subjek pajaknya tersebut. Nah, untuk kita memiliki tanda bukti pembayaran, ya, itu nanti akan diberikan ya pada saat kita membayar PBB. Ya. Kalau misalnya kita membayarnya di kelurahan atau di kecamatan, itu nanti kita akan dapat perinannya. Ya. Biasanya nama perinannya itu SPPT PBB yang sudah dilunasi di cap, misalnya begitu. Jadi nanti coba kalian lihat kalau misalnya punya orang tua punya tempat tinggal, ya punya tanah, ya biasanya nanti ada tagihan pajaknya. Kemudian selanjutnya, ya sebenarnya apa kriteria yang dianggap bahwa orang itu sudah memiliki tempat atau bangunan, ya, dan bagaimana pemerintah itu bisa menentukan bahwa orang itu adalah subjek pajaknya, ya. Nah, jadi yang pertama, ya, jadi misalnya kita ambil contoh, ya, ada seorang A, ya, dia memanfaatkan tanah atau bumi dan bangunan sebenarnya bukan punya dia, tapi miliknya si B, ya. Nah, kemudian karena A ini sudah memanfaatkan tanah tersebut, ya, nah secara tidak langsung dia harusnya membayar pajaknya di situ, pajak bumi dan bangunan, walaupun dia tidak memilikinya. Ini mungkin kejadian ini bisa kita ambil contoh di suatu perusahaan yang menyewa gedung, ya. Nah di situ dia harus membayar PBB-nya karena dia sebagai penyewa dari gedung itu, ya. Walaupun dia tidak memilikinya, secara tidak langsung dia memiliki kewajiban karena dia memanfaatkan gedung. Kemudian yang kedua, ya ketentuan dari DJP, Dijen Pajak ini tentang subjeknya, ya. Itu kalau misalnya ada sengketa antara A dan B di pengadilan, kemudian diputuskan si A adalah pemiliknya, ya pemilik dari tanah atau gedung itu. Nah, otomatis karena dia sudah ditentukan sebagai pemilik oleh pengadilan, maka dia memiliki kewajiban untuk membayar PBB-nya, pajaknya. Begitu juga yang ketiga, ya, misalnya ada suatu objek pajak seperti tanah kosong, tapi pemiliknya itu mungkin dia jauh tempatnya. Misalnya kalian punya tanah di kampung, ya, kemudian tanah itu nggak ada yang ngolah, nggak ada yang ngelola, tapi kalian punya keluarga atau saudara yang memang dia ingin mengolah tanah itu, ya, misalnya dibuat perkebunan, ya, atau dibuat persawahan. Nah, yang harusnya ditunjuk sebagai kuasa untuk wajib pajaknya harusnya yang mengelola itu. Artinya yang memiliki kewajiban untuk membayar PBB-nya harusnya orang yang
diberikan kuasa itu. Ya, dalam hal ini adalah yang mengolah tanah tersebut. Ya. Nah itu ketentuan-ketentuan dari sisi subjek pajak. Ya. Nah, kalau untuk objek pajaknya sendiri apa? Sudah pasti adalah tanah, bumi, dan bangunan itu sendiri. Ya. Nah kalau bumi pasti kalian tahu ya, adalah tempat di mana kalian tinggal sekarang ini, bumi ya. Ada permukaannya, ya di situ ada dari tanah dan perairannya, ya, lautnya semua itu termasuk bumi. Ya. Nah kalau bangunan di sini ini sebenarnya definisi dari konstruksi ya, artinya ada sesuatu yang dibangun di situ ya. Dari sisi bangunan itu termasuk di situ ada jalan lingkungannya ya, kalau dia misalnya hotel ya, termasuk kalau misalnya dia ini ada kolam renangnya ya, itu termasuk pagarnya ya. Kalau misalnya di situ ada tempat olahraganya, itu dihitung sebagai bangunan ya. Macam-macam yang ada di permukaan tanah ya. Kalau untuk klasifikasi objek pajak ya, itu sebenarnya adalah pengelompokan dari faktor pajaknya sendiri ya, pajak bumi dan bangunan. Ya. Jadi kalau dari yang didefinisikan oleh Kementerian Keuangan ya, yang disebut dengan faktor bumi atau tanah itu adalah letaknya ya, terus peruntukannya untuk apa ya, pemanfaatannya, kondisi lingkungannya. Nah itu faktor-faktor dari sisi buminya ya. Kemudian kalau dari sisi bangunan itu pasti dilihat dari bahan-bahan yang dipakai untuk membangun ya. Misalnya dia menggunakan bahan batu bata pada saat membangun, ataukah menggunakan hebel, ataukah untuk lantainya dia menggunakan keramik atau menggunakan marmer ya. Itu sebenarnya adalah faktor-faktor dari sisi bangunan. Ya, ini yang sudah diatur ya di dalam Kementerian Keuangan ya, objeknya sebagai objek PBB. Ya. Nah, ada objek PBB yang tidak dikenakan pajak. Ya. Jadi objek yang namanya objek itu kan sesuatu yang harus dikenakan pajak. Nah ini dia harusnya dikecualikan atau dikeluarkan ya dari pajaknya. Ya. Yang pertama itu adalah rumah ibadah ya, tentunya seperti masjid, gereja, musola ya, lenteng ya, kuil ya, tempat-tempat ibadah ya, umat-umat beragama. Itu dia harus diberikan, dibebaskan dari pajak PBB, termasuk rumah sakit dan hubungannya dengan kepentingan umum ya. Kepentingan umum ini bisa macam-macam ya, bisa kepentingan umum untuk pendidikan, pesantren seperti itu ya, atau kepentingan umum yang lain-lain ya, seperti rumah sakit, itu harus dibebaskan dari pajak PBB-nya. Ya. Termasuk juga kuburan, ya itu juga tidak boleh ada pajak ya. Itu kan untuk apa namanya orang-orang supaya jangan sampai tidak ada yang tempat dikuburkan. Nah itu juga tanah itu harusnya free dari pajak ya. Termasuk peninggalan purbakala ya. Kalau misalnya kita menemukan suatu tempat situs ya, ada fosil di situ kita nemuin, nah itu harusnya dia dikecualikan dari pajak ya. Hutan lindung, suaka alam, ya, hutan wisata, taman nasional, semua yang dikelola oleh pemerintah ya atau dihakkan oleh sesuatu dikuasakan di desa itu, ya itu dia adalah tanah negara dan itu bebas dari pajak PBB. Ya. Termasuk adalah perwakilan diplomat kedutaan besar negara sahabat ya yang bertempat tinggal yang ada di Jakarta ya, misalnya kalian lihat kedutaan besar Malaysia, kedutaan besar Jepang ya yang ada di Rasuna Said. Nah, itu kantor-kantor kedutaan itu dia tidak membayar pajak PBB. Mereka di situ dibebaskan ya. Organisasi internasional juga ya, misalnya ada badan-badan perwakilan yang ada di Indonesia kayak PBB, IMF, ya, WHO ya. Itu semua bebas dari pajak bumi dan bangunan ya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya apa definisi dari kepentingan umum, ya, artinya yang benar-benar dia tidak mencari keuntungan, ya. Misalnya kita lihat ada pesantren, ada madrasah, ya, tanah wakaf, ya, dan rumah sakit umum, ya. Nah, ini semua kalau memang dia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan umum, itu nanti akan bebas dari sisi pajak, ya. Karena di sini apa namanya memang benar-benar tidak dimanfaatkan untuk pribadi, ya. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita untuk mendapatkan pembebasan pajak ya dari sisi kita, misalnya kita ingin mendapatkan pembebasan dari sisi pajak bumi dan bangunan. Nah, yang pertama itu yang seperti yang syarat yang pertama tadi ya, jadi harus benar-benar dipakai untuk kepentingan umum. Ya. Kalau misalnya dipakai untuk kepentingan umum maka dia akan bebas. Ya. Terus dia tidak untuk mencari keuntungan, mencari laba ya, misalnya yayasan, ya, panti asuhan, ya itu harusnya dia tidak mencari keuntungan kan.
Atau yang ketiga adalah yang dapat berstatus setelah atau belum diserahkan oleh pengelola kawasan ya, maupun real estate kepada pemerintah daerah setempat. Ya. Misalnya ada suatu tempat ya, apabila memang dia sudah diserahkan ya kepada Pemda, ya sebenarnya daerah itu harusnya tidak dikenai pajak ya. Tapi kalau dia masih belum diserahkan, itu dia memang masih free. Gitu. Nah, cara untuk mendapatkan pembebasan pajak sendiri yaitu kita harus mengajukan surat permohonan kepada kantor pelayanan PBB setempat. Kita nanti akan ada surat-surat yang harus dilengkapi ya di situ, ya, termasuk harus mempunyai site plan, ya, gambar daripada misalnya denah yang akan dibebaskan dari pajaknya. Nah, ini bisa saya ambil contoh misalnya kalau kalian tinggal di komplek ya, di situ ada namanya fasum ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita ingin tidak membayar pajak fasum tersebut, ya kita harus meminta permohonan kepada PBB bahwa ini adalah fasilitas umum yang harusnya dibebaskan dari pajak. Ya. Sekarang kita masuk ke apa itu PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas karena di sini lebih merinci sebenarnya bagaimana nanti PBB itu kita hitung. Ya. Nah, kita membedakan kenapa ada perkotaan dan ada perdesaan. Ya, ini karena hubungannya dengan pajak daerah tadi. Ya. Kalau misalnya pajak daerah itu ada di wilayah kota, ya, saya ambil contoh misalnya wilayah kota Depok, ya, kota Bandung, seperti itu ya, yang dipimpin oleh wali kota. Nah, itu nanti PBB-nya itu akan lari ke Pemda kota. Ya. Nah, kalau untuk kabupaten, yaitu nanti akan lari ke pemerintah kabupatennya itu sendiri. Ya. Nah, ini yang akan diperjelas ya, karena ini pembagian dari wilayah di mana yang menjadi pusat untuk perkotaan, yang mana menjadi pusat untuk desa atau kabupaten. Ya. Kemudian bagaimana cara mendaftarkan ya pajak kita, apakah kita tinggal di desa atau di kota ya. Ya, yang pertama kita harus ada mengisi formulir ya, misalnya kita baru beli tanah ya di suatu tempat ya. Nah, kita anggap tanah itu misalnya belum lapor pajak ya. Nah, pertama kita harus lapor ke kantor pelayanan pajak di kabupaten itu misalnya. Nah, di situ kita akan mendapatkan formulir yang harus kita isi ya. Nah, surat formulir itu namanya surat pemberitahuan objek pajak ya. Nanti kita harus isi dengan jelas, benar ya, lengkap, kita tanda tangan ya. Terus nanti harus kita sampaikan kepala daerah setempat ya. Nah, nanti baru dalam waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP tadi ya, maka nanti akan diterbitkan namanya SPPT ya, surat pemberitahuan pajak tahunan. Nah, itu yang nanti bentuknya warnanya merah ya, merah jambu ya. Itu biasanya akan dikirim ke tiap rumah kalau misalnya dia sudah memiliki tanah atau bangunan di situ. Nah, SPPT ini yang harus kita bayar setiap tahun. Ya. Nah, untuk penentuan nilai jual objek pajak, ya, baik dia di desa atau di kota, ya, itu dia melihat dari misalnya kalau tanahnya itu dilihatnya nanti bagaimana tanahnya, ya, ada namanya nilai konversi, ya, ada zona-zona sendiri tanah itu. Nah, ini kita mungkin lebih detail ya nanti itu coba kalian perhatikan di surat pajak PBB kalian di masing-masing rumah. Itu kalau misalnya kalian tinggalnya di zona yang dimana di situ harga tanahnya adalah sekian, ya, itu nanti akan berbeda kalau misalnya tinggalnya nanti di komplek ya atau perumahan. Nah, itu nanti harga tanahnya berbeda lagi di situ. Nah, ini antara satu zona dengan zona lain itu berbeda-beda. Ya, itu biasanya ditentukan oleh kantor pajaknya, ada tarif-tarifnya sendiri untuk masing-masing area. Ya. Nah, selain yang tanah tadi ya yang menjadi objek jadi adalah bangunan. Nah, untuk bangunan sendiri itu nanti akan kelihatan dari nilai konversi dari biaya pembangunannya ya. Misalnya kalau bangunan yang memang kita anggap mewah ya, itu pasti pajaknya nanti akan beda dengan bangunan yang biasa-biasa saja atau sederhana. Ya, jadi ini ada ketentuan-ketentuannya sendiri ya untuk menentukan. Nah, ini kita lihat ya ada bagaimana cara perhitungan ya, perhitungan pajak PBB ini ya. Di sini kita bedakan adalah pertama ya, ada namanya Undang-Undang PBB ya. Ini sebelum dialihkan ke Pemda. Ini kita lihat di kolom yang kedua ini ya.
Ini maksudnya apa? Ya. Dulu pajak PBB itu yang mungut adalah pusat, pemerintah pusat. Ya. Nah, pemerintah pusat itu yang ambil alih semua pajak, jadi masuk ke kas pusat. Kemudian karena adanya otonomi daerah ya, jadi sekarang daerah kan dipimpin oleh bupati atau kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian PBB itu diambil alih oleh pemerintah daerah atau Pemda. Nah, ini kita lihat di kolom kanan. Nah, pada saat itu berbeda dari tarifnya. Ya. Nah, di sini kita lihat kalau dulu tarifnya 0,5%, ya. Kalau sekarang paling tinggi 0,3 maksimal, 0,3%. Nah, terus NJKP, nilai jual, ini artinya semacam persentase tersendiri ya, yang harus ditentukan. Kalau yang dulu itu ada 20% ya, sampai 100%. Kalau yang sekarang nggak ada. Ya. Terus kalau yang ini NJOP TKP itu singkatan dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak singkatannya. Nah, ini yang pengurangnya ini, pengurang dari kalau kita nanti menghitung ya. Kalau dulu paling tinggi 24 juta per wajib pajak. Kalau yang sekarang paling rendah 10 juta per WP per wajib pajak. Nah, ini rumusnya ya, yang di bawah ini PBB terhutang ya. Kalau dulu ya itu rumusnya adalah 0,5% kali 20% dikalikan NJOP dikurang NJOP TKP ya, atau 0,5 dikali 40 ya persen dikalikan NJOP per NJOP TKP ya. Jadi ada 20 ada 40 nih tarifnya dulu. Nah, kalau sekarang dia 0,3% aja kalikan, nggak perlu Pak dikalikan 20. Jadi ini rumus untuk menghitung PBB ya. Nah, mungkin kalau kita ingin lebih jelasnya lagi kita masuk ke contoh soalnya ya, seperti ini ya. Nah, ini di sini ada Darman ya. Dia memiliki sebidang tanah seluas 5.000 meter persegi. Ya, jadi dia tanahnya gede nih, ada 5.000 ya. Harga pasar tanah tersebut 103.000 per meter persegi. Jadi harganya pasarannya ya. Nah, di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah luasnya 200 meter persegi. Nah, NJOP-TKP ya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, yaitu singkatannya panjang. Yang ditetapkan adalah 5 juta. Biaya pembuatan baru rumah ini 2.200.000 per meter persegi. Ini biasanya biaya tukangnya, tukang sama materialnya 2,2. Ya, mungkin sekarang ya nggak jauh-jauh beda lah, masih segini kayak harganya. Kecuali kalau harga material naik, dia naik tinggi juga di sini ya. Nah, sekarang hitunglah PBB terhutang ya. Ini di sini dibilang peraturan lama, berarti kita ngikutin yang sebelum diambil alih oleh Pemda ya. Nah, di sini kita hitung ya. Pertama NJOP bumi dulu. Di sini kan tanahnya ada 5.000 meter persegi ya. Dikalikan harga pasar tanah 103.000 ya. Berarti kita di sini dapat 515 juta ya. Ini kita dapat tanahnya dulu ya. Terus NJOP bangunan. Nah, bangunan di sini ada berapa? 200 meter persegi ya, rumahnya ya. Dikalikan di sini kalau dia bikin rumah baru ya, itu 2.200.000 per meter persegi hitungannya. Ya. Kita kalikan dapatlah 440 juta ya. Nah, berarti di sini NJOP dasar pengenaan PBB-nya ini kita jumlahkan 515 ditambah 440 jadi 955 juta ya. Nah, ini dikurangin NJOP TKP di sini kebetulan adalah 5 juta. Berarti kita kurangin 5 juta ya. Hasilnya adalah 950 juta ya. Nah, kemudian karena dia menggunakan metode lama, itu kalau NJKP itu dikalikan 20% ya. Jadi kalau kalian lihat tabel tadi ya di sini. Nah, ini kan dikalikan 20% NJKP rumusnya. Ya. Nah, berarti kalau kita kalikan 20% dapatlah 190 juta ya. Nah, baru nanti dikalikan tarifnya 0,5%. Ya. Dari mana tarifnya 0,5? Nah, ini dari sini nih. Kita pakai undang-undang yang lama ya, berarti 0,5% tarif tunggalnya ya. 0,5%. Nah, hasilnya adalah 950.000 ya. Nah, jadi ini hitungannya menggunakan metode lama ya. Nah, coba nanti ada soal ya, kalian coba hitung dia menggunakan metode baru ya. Jadi kalau menggunakan yang metode baru yang setelah diambil alih Pemda ya, itu nanti tarifnya segini 0,3%. Ya. Tinggal kalikan nanti dengan 0,3% dikalikan dengan 950 juta.
Ya, jadi nggak usah dikalikan 20% lagi. Ya. Nah, baru nanti kalian dapat setelah itu 0,3% kalikan itu, baru nanti akan dapatlah namanya PBB-nya, PBB per hutangnya. Ya. Nah, di sini untuk tarif yang baru, ya, itu berdasarkan NJOP-nya, ya, nilai objek pajaknya. Ya, misalnya kalau nilai dari tanah dan bangunan tadi 200 juta ke bawah, itu tarifnya lebih kecil, 0,01%. Ya. Tapi kalau nilainya itu sekitar 200 juta sampai 2 miliar, ya, tanah dan bangunannya itu 0,1%. Ya. Nah, kalau tarifnya bangunan dan tanah itu 2 miliar sampai 10 miliar, ya, itu 0,2%. Di atas 10 miliar, baru dia maksimal 0,3. Ya, jadi pengalinya itu paling tinggi hanya 0,3%. Nah, itu contoh dari bagaimana perhitungan untuk PBB, ya. Kalau misalnya nanti kalian lihat di formulir pajak bumi dan bangunan. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ada selain sektor tadi PBB yang ada di pedesaan dan di kota, ya, ada juga PBB-PBB lain yang sebenarnya juga penting, ya. Tapi ini bukan milik pribadi rata-rata. Jadi ini memang punyanya pemerintah, ya. Ada perkebunan, ya, nanti ada pertambangan, ya, kehutanan, ya, sampai pertambangan, ya. Nah ini semua ya, kayak perikanan, ya, ini juga ada pajaknya semua. Ya. Hanya saja bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara kita ini ada apa namanya ketentuan-ketentuannya. Nah, dan itu biasanya nanti pemerintah yang akan mengenakan pajak tersebut, ya. Karena biasanya pajak-pajak ini dia yang memiliki adalah kebun-kebun yang besar, ya, itu biasanya punyanya negara, ya, punyanya pemerintah, ya. Ya, kita ambil contoh aja di sini adalah perkebunan, ya. Di sini yang dimaksud dengan areal kebun itu apa, ya? Itu adalah tanah ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan, ya. Jadi di sini tanahnya berikut dengan tanaman-tanamannya yang di atas. Nah, itu yang dihitung dari sisi itu. Itu yang dimaksud dengan areal kebun, ya. Atau dia disebut juga areal yang sudah diolah atau land cleaning, ya. Ya, di situ nanti ada tanaman-tanamannya, ya. Nah, kalau definisi sendiri untuk standar investasi tanaman itu apa? Ya, itu jumlah biaya yang diinvestasikan untuk pembangunan dan atau penanaman penggalian jenis sumber daya alam. Ya, jadi di sini misalnya kita mau nanam apa di situ di suatu daerah nanam pohon, ya, misalnya, ya. Nah, pohon itu nilainya berapa, ya, termasuk bagaimana ininya proses untuk penggaliannya segala macam di situ, ya. Nah, itu yang dimaksud untuk disebut dengan investasi umur tanaman. Ada juga istilah lain namanya area emplacement, ya. Di sini adalah di luar daripada area yang tadi, ya. Jadi dia ada bangunan misalnya di satu kebun, ada pekarangannya, itu yang disebut dengan area emplacement, ya. Jadi di luar dari area kebun itu sendiri. Nah, ini juga nanti dihitung, ya, dari sisi perkebunan. Nah, kemudian kita untuk kebun mungkin nggak usah di ini lah, termasuk hutan, ya. Saya nggak perlu jelaskan karena ini lebih apa namanya nanti yang berhubungan dengan ini adalah pemerintah setempat, ya, yang akan menghitung, ya. Dan dia tidak berhubungan dengan wajib pajak pribadi, ya. Termasuk kayak hutan, ya. Kalau hutan ini kan dia ada macam-macam, ya. Ada HPH, ada HPHH. HPH itu hak penguasaan hutan. Ada lagi namanya hak penguasaan hasil hutan. Ada lagi IPK, izin pemanfaatan kayu. Nah, ini berbeda-beda karena dia yang memberikan izin ini pemerintah, ya. Nah, untuk areal hutan sendiri itu nanti gimana cara ngitungnya, ya? Itu nanti 8,5 dikalikan hasil bersih setahun, ya, sebelum produk berjalan. Nah, ini istilah-istilah sendiri kalau di hutan seperti apa, ya. Areal-arealnya ada areal produktif, ada areal tidak produktif, ya, ada areal emplacement juga, ya. Biasanya tanah dan bangunan yang di luar hutan tadi, ya. Oke. Nah, ini saya skip aja untuk kehutanan, ya. Nah, pertambangan begitu juga sama, ya. Ini biasanya miliknya pemerintah, ya. Pertambangan itu dibagi 3, ya. Ada golongan tambang yang strategis kayak minyak bumi, gas alam, nikel, ya.
ada bahan-bahan galian yang vital, ya, seperti bauksit, tembaga, yodium, ya. Nah, kalau yang di luar itu kayak tanah liat, pasir, nah itu juga termasuk bahan galian, cuman di luar yang 1 dan 2 tadi. Nah, kalau pertambangan sendiri bagaimana cara ngitungnya? Ya, hampir mirip dengan hutan dan kebun tadi, ya. Nah, kalau dia yang areal produktifnya itu adalah 9,5 kali dari hasil penjualan minyak dan gas, ya, dalam 1 tahun, ya, sebelum tahun pajak. Ya. Nah, dia di situ ada areal yang belum produktif, ya. Maksudnya adalah areal yang belum diolah biasanya di situ, di luar areal yang sudah produktif tadi. Yang lain-lain dari sisi pertambangan saya pikir sama semua, ya, saya skip semua, ya. Nah, kalau kita masuk ke perikanan laut, ya, ini biasanya dipegang oleh Kementerian Perikanan. Itu pun juga itu dibedakan, ya, ada areal penangkapan ikan, ya, dan ada namanya areal pembudidayaan ikan. Nah, ini berbeda bagaimana cara perhitungannya. Kalau untuk penangkapan ikan itu caranya adalah 10 kali dari hasil bersih ikan dalam 1 tahun. Ya. Nah, kalau yang pembudidayaan itu 8 kali, ya. Jadi dia beda sedikit aja. Ya. Nah, ada juga namanya perikanan darat, ya. Perikanan darat itu seperti misalnya kita punya tambak-tambak udang yang dia ada di darat yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan ini, ya, misalnya perikanan atau yang hasil-hasil laut. Nah, itu dia objek pajak juga sebenarnya. Jadi menghitungnya nanti sebenarnya dihitung dari besarnya NJOP arealnya itu sendiri, ya. Jadi misalnya ada area tambak udang, di situ berapa jumlah totalnya, nanti di situ yang harus dihitung pajaknya secara total. Nah, kalau pajak-pajak yang khusus, ya, itu seperti misalnya konstruksi jalan tol, ya, atau PLTU, PLTG gitu. Itu dia ada hitungan sendiri, ya, dan ini nanti hubungannya nanti dengan pajak khusus namanya. Ya. Oke. Kemudian ya perairan, ya. Ini perairan sudah kita bahas tadi, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh, ya, yang berhubungan dengan pajak, tapi bukan pajak desa dan kota, tapi lebih ke arah lebih luas lagi. Jadi dia perkebunan dan kehutanan. Oke. Baik, saya rasa itu saja. Mungkin ada yang kurang jelas, ya. Ada yang masih ingin kalian tanyakan, ya. Saya unmute semuanya. Silakan. Kira-kira bisa ditangkap apa yang saya jelaskan atau terlalu cepat gitu? Mutiara? Gimana Mutiara, Rizky? Bisa ini mengerti yang saya jelaskan tadi? Mega Helmita? Suaranya belum di-mute. Oke, kalau misalnya kalian sudah cukup mengerti, ya, saya rasa sampai di sini aja dulu, ya, penjelasan dari saya mengenai PBB. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca lagi di slide-nya yang terakhir-terakhir, ya, yang memang saya skip karena itu memang lebih intinya banyak ke pemerintah untuk nanti menanganinya, jadi bukan ke pribadi PBB-nya. Oke, saya habis ini nanti akan kirimkan seperti biasa latihan soal PBB, ya. Silakan kalian kerjakan dan nanti di email ke saya. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.